Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Oleh karena hari ini kami ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami diingatkan kembali karya yang besar yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kami orang berdosa. Kami bersyukur, kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang mati kemudian juga bangkit, supaya kami yang harusnya binasa oleh karena dosa boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kami yang hadir, kami yang siap untuk menerima kebenaran-Mu, berkatilah ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya ketika kami membaca, ketika kami memikirkan kebenaran-Mu, kami dibuat mengerti. Dan kami ditolong, kami diberi kekuatan untuk melakukannya dan mengalami kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Bicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat Paskah. Hari ini hari kebangkitan, betul ya? Boleh berikan senyum kiri kanan. Kita percaya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Harusnya kita bersyukur, bersukacita hari ini ya. Baik, puji Tuhan. Saya tidak tahu, Bapak Ibu bisa jawab saya. Ini kali keberapa Bapak Ibu merayakan Paskah? Kalau saudara dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga Kristen, berarti sesuai umur. Mulai cari telur sampai sumbang telur. Biasanya anak-anak paling senang kalau Paskah, khususnya ketika cari telur. Berusaha menemukan telur yang gak ada isinya. Telur yang tidak ada isinya itulah yang juara. Hadiahnya Indomie. Semua usaha yang dilakukan dalam rangka mengingat kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Di setiap bangsa, di setiap negara, di setiap budaya beda-beda. Tapi tujuannya hanya satu. Mengingat kembali apa yang sudah dikerjakan Allah. Allah yang begitu besar mengasihi saudara dan saya. Dia melakukan apa yang kita tidak pernah pikir. Dan kalau kita pikir pun masih banyak orang tidak bisa terima. Kenapa Allah melakukan itu? Dan saya tidak tahu pagi ini Bapak Ibu mikirnya seperti apa. Kenapa dia harus mati? Jumat Agung kemarin banyak yang meneteskan air mata. Tapi saya ditegur ketika merenungkan, ketika perempuan-perempuan menangis, Yesus berkata, jangan tangisi aku. Tapi kita suka menangisi dia, hanya sebatas itu saja. Kita turut prihatin, sedih melihat pengorbanannya. Tapi sebenarnya dia tidak perlu. Dia tidak perlu air mata saudara dan saya, tidak perlu. Maka dia katakan kepada perempuan-perempuan itu, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Apa yang dia kerjakan itu
untuk kamu, bukan untuk dirinya. Kamu tidak perlu menangisi saya. Yang harus kamu tangisi adalah dirimu dan keturunanmu. Saya tidak tahu Jumat Agung kemarin saudara pikir apa, tapi saya dapat sesuatu pada Jumat Agung adalah jangan tangisi dirimu, kita terlalu baperan. Nyanyi lagu dia disalib, karena salibnya kita menangis. Sebenarnya kita tangisi apa? Kalau boleh jujur, waktu kita melihat Yesus dalam film The Passion of the Christ itu, apa yang terjadi? Banyak orang menangis. Tapi sebenarnya apa yang Yesus katakan kepada perempuan itu yang harus menjadi pokok renungan kita. Tangisi dirimu, bukan tangisi aku. Aku tidak perlu air matamu. Air matamu itu yang paling perlu kan adalah dirimu sendiri dan keturunanmu. Maka saudara, hari ini ketika kita merayakan kebangkitan, apalagi tema kita pada Paskah tahun ini, hidup sebagai alat kebenarannya. Hidup sebagai alat kebenarannya. Maksudnya apa? Mari kita buka Alkitab kita. Kita perhatikan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Jemaat silakan memperhatikan Alkitabnya. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 saya baca sampai ayat 14. Jemaat perhatikan Alkitabnya, saya menggunakan terjemahan yang baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Roma pasal 6. Masing-masing perhatikan baik-baik teks kita hari ini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat 10. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup.
Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Roma adalah Injil mini, lengkap, Alkitab lengkap. Mulai Kejadian sampai Wahyu ada di dalam surat Roma. Mulai bicara dosa sampai dimuliakan bersama dengan Tuhan, semua ada dalam kitab Roma. Jemaat Roma ini adalah jemaat bukan didirikan oleh Paulus, mungkin Petrus, tetapi lebih banyak penafsir mengatakan mereka adalah buah dari Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Jadi orang Yahudi itu yang paling mengerti apa artinya kembali ke Yerusalem. Orang Yahudi yang mengerti kalau nyanyi, oh Yerusalem, kota, mereka itu paling rasa. Kalau saya, oh Kupang, bukan Yerusalem. Suku saya Rote. Tapi kita suka menyanyikan itu, tapi kita tidak mengerti konteksnya. Maka waktu Pentakosta itu memang wajib hukumnya semua orang Yahudi di seluruh dunia. Kalau sekarang saudara-saudara kita Muslim wajib naik haji ya ke sana. Sudah duluan dulu orang Israel. Wajib ke Yerusalem. Mereka dari mana-mana paling jauh kalau tidak salah 2 kilometer dari kota itu. Wajib setahun sekali. Nanti saudara mengerti kenapa ada Simon orang Kirene. Kirene itu sekarang Tripoli. Tripoli itu di mana ya? Libya. Dari sana, lama dia sudah mengumpulkan uang supaya melakukan perjalanan pergi ke Yerusalem. Jangan bayangkan seperti sekarang ya, naik pesawat. Itu berarti perjalanannya cukup panjang. Lalu tiba di Yerusalem, ada keramaian. Dia mau datang merayakan Paskah, tapi ada keramaian, ada apa ini? Dia coba-coba lihat, kena tunjuk. Jadi prajurit Romawi kalau dia sudah tunjuk tombaknya ke siapa, harus lakukan apa yang diperintah. Dipaksa pikul salib. Sepanjang memikul salib, dia mengikuti Yesus dari belakang. Dia melihat ini orang ini siapa? Sampai ke Bukit Golgota. Dia menyaksikan semua peristiwa itu. Lalu memang tidak letterlek ada dalam Alkitab kita, tapi dalam catatan sejarah dia salah satu dari sejumlah orang di Antioquia yang menumpangkan tangan kepada Paulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil. Maka ada yang mengatakan begini, saudara, sebenarnya Jumat Agung itu bukan 3 salib, ada 5 salib. Kita punya 1. Oh ada di atas ya, 2, masih kurang 1. Mungkin di sini penjahatnya semua sudah bertobat, tidak disalibkan lagi. Saudara, katanya ada 5 salib, yang 3 yang kelihatan, yang 2 tidak. Yang 1 itu siapa? Yang 1 itu adalah yang dipaksa. Itulah Simon orang Kirene. Lalu siapa lagi? Yang seharusnya dihukum karena kejahatannya, dibebaskan, Barabas. Katanya sebenarnya ada 5. Yang 3 yang biasa kita tahu di sebelah kanan atau kiri tidak jelas. Yang bertobat sebelah kanan atau kiri? Penjahat. Ya? Tidak ada ya? Maka jangan spekulasi. Saya nanti bertobat seperti salah satu penjahat. Lah kamu yang sebelah mana? Ada satu yang tidak bertobat sampai mati. Orang suka spekulasi ya, ayo bertobat sekarang. Nantilah detik-detik terakhir seperti penjahat yang di samping Yesus. Nah, samping mana kita tidak tahu, itu persoalannya. Jadi tidak usah spekulasi lah, bertobat saja. Tapi orang suka berspekulasi ya.
Yang satu dari tiga itu, yang satu mati dalam dosa. Yang satu mati bagi dosa. Dan yang satu lagi mati tapi diselamatkan, sudah selamat. Yang satu dipaksa, yang satu harusnya mati karena kejahatannya, tapi dibebaskan. Tapi yang satu yang dibebaskan ini, oleh karena ada yang lain yang menggantikan. Yesus. Yesus anak Bapa menggantikan Barabas, Bar-Aba, anak Bapa. Itu ironis ya. Anak dari Bapa yang benar menggantikan anak yang tidak benar dari bapaknya. Tah bapaknya siapa? Menggantikannya. Maka saudara lihat yang terjadi hari Jumat adalah dia menggantikan saudara dan saya. Maka barang siapa yang percaya kepada dia. Nah sekarang kita baru mengerti Roma pasal 6. Siapa yang percaya kepada Yesus. Siapa yang membuka hati menerima Yesus di dalam hidupnya. Dia diperhitungkan mati bersama Yesus. Yesus mati supaya dosa itu tidak lagi berkuasa untuk membuat kita binasa, kita mati kekal. Maka itu Yesus sudah menang. Maka siapa yang menerima Yesus, dia harusnya juga menang terhadap dosa. Tema kita ini berat. Hidup sebagai alat kebenaran. Yang benar saja. Hari Jumat, hari Kamis malam dalam perenungan saya. Ketika Yesus di hadapan Pilatus. Itu pengadilan yang paling konyol di dunia ini. Dua saksi tidak menemukan kesalahan. Pilatus tidak menemukan kesalahan. Herodes tidak menemukan kesalahan. Lalu untuk apa Yesus dihukum? Yesus dihukum oleh suara mayoritas. Semua orang berteriak, salibkan dia. Akhirnya dua pembesar ini tidak mampu melawan massa. Saudara, Pilatus masih berusaha, dicambuk sajalah. Kiranya dengan cambukan, saudara tahu cambuk itu ada 9 tali dan di setiap ujungnya itu ada pemberat dan di ujung pemberat itu ada lagi ya bagian yang tajam itu terbuat dari apa itu tulang kambing atau apa itu. Jadi kalau itu kena di badan kita sekali kena tancap, setelah ditarik ke bawah. Kiranya dengan itu orang bersimpati sehingga Pilatus aman. Ternyata tidak. Mereka makin keras berteriak. Saya menulis, tidak ada keadilan dari dendam, dari kebencian. Mereka tahu dia tidak bersalah. Tapi kebencian yang luar biasa itu mengalahkan semua logika, mengalahkan semua kenyataan yang terjadi. Keadilan seperti apa itu? Maka saya berani katakan, tidak ada keadilan dari kebencian dan dendam kesumat. Tidak ada. Dan itulah pengadilan Pilatus. Maka saudara lihat, dia tanggung semua. Saya mendengar satu uraian yang bagus. Yang kita lihat di gambar itu, Tuhan Yesus sebenarnya dia tidak pakai apa-apa. Kenapa? Penyaliban itu memang cara penghukuman untuk mempermalukan orang itu. Bagaimana caranya supaya dia dipermalukan sejadi-jadinya? Maka tidak mungkin ada kain sepotong pun di tubuhnya, tidak ada. Saya dengar uraian itu saya juga mikir. Yang tergantung siang hari memang tujuannya untuk mempermalukan dia sejadi-jadinya. Cuma karena budaya,
karena mungkin keberatan budaya, mungkin ada yang bilang, kasihan dong, malu. Iya kita. Tapi para eksekutor waktu itu tidak ada dalam pikiran mereka belas kasihan peri kemanusiaan. Tidak ada. Memang dia mau dipermalukan. Sekarang saudara saya mengerti. Akibat dosa itu malu. Dan dosa itu memang memalukan. Dan semua itu ditimpakan kepada dirinya. Dia dipermalukan. Dia bukan disalibkan jam 12 malam. Dia tidak dihukum mati jam 12 malam. Bukan, jam 12 siang. Di tempat yang tinggi, yang bisa dilihat semua orang. Kita baru sedikit dipermalukan. Kita marah. Tapi katanya aku sudah disalibkan bersama dengan dia. Maka Roma pasal 6, Paulus mau menjelaskan begini. Jemaat Roma ini ada dua kelompok, orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan sedang pecah. Bagaimana dia harus menjelaskan ini? Maka apa yang dijelaskan di sini? Mereka semua mengerti konteksnya. Kalau kamu menerima Yesus, kamu percaya Yesus itu Tuhan. Maka waktu dia mati di salib, kamu ikut mati bersama dia. Lalu tujuan kematiannya apa? Dosa dikalahkan. Kuasanya tidak ada lagi. Maka kalau saudara dan saya percaya dia, kita harusnya bisa mengalahkan. Kita harusnya bisa menolak. Kita harusnya bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kuasanya sudah tidak ada lagi. Maka kalau kita berkata kita dalam Kristus, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus mau menjelaskan ini fakta. Maka itu saudara perhatikan di dalam teks kita, ayat 3 di sana dikatakan tidak tahukah. Kemudian saudara akan ketemu lagi dia tanya ayat yang ke-6, kita tahu. Fakta, Yesus mati bagi dosa, fakta itu harus menjadi fakta kita. Kita yang percaya kepada Yesus, kita juga mati bersama dengan dia. Artinya kuasa dosa itu tidak seharusnya kita diperbudak oleh dosa lagi. Itu maksudnya. Dosa itu bukan yang soal kita melakukan sesuatu, tapi ini soal kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Dia Tuhan atas kita. Kita harus memenuhi apa yang dia inginkan. Makanya sampai hari ini banyak orang bergumul dengan yang namanya dosa. Saya sudah dalam Tuhan, Pak. Saya tahu ini tidak benar. Saya tahu saya tidak mau melakukan ini. Tapi bagaimana? Ada tema khotbah bagus, mengapa aku begini? Kenapa saya begini sampai hari ini? Saya sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Saya sudah melihat, kenapa saya begini? Orang bingung. Orang di luar lebih bingung lagi. Katanya dia ikut Tuhan, katanya orang gereja, katanya orang melayani. Kenapa hidup kelakuannya tidak berubah? Pernah dengar orang bertanya seperti itu? Atau mungkin saudara yang bertanya? Maka Paulus mau menjawab kepada kita hari ini. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Saya mulai dari sini. Ada 3 kebenaran untuk mengerti tema kita hari ini. Yang pertama, hidup sebagai alat kebenaran. Yang pertama, kita mengerti hidup kita. Faktanya apa? Apakah Kristus yang mati dan bangkit itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Roma pasal 5, Paulus menjelaskan. Namanya teologi perjanjian, ada perjanjian. Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Maka semua keturunan Adam berdosa. Kemarin Indonesia menang lawan Vietnam. Semua orang Indonesia bersuka cita.
Padahal yang main hanya 11. Semangat sampai. Terima kasih. Saya lupa bawa peniti. Indonesia 11 orang main juara, kita semua senang. Kalau dia kalah, kita juga ikut kalah ya. Adam kalah, kita semua keturunan Adam, kita orang berdosa. Ada yang protes, saya nggak ikut-ikutan. Kenapa Adam yang berdosa, saya ikut dituduh berdosa? Terlambat protesnya. Semua yang dilahirkan dari keturunan Adam pasti berdosa. Kenapa? Karena ini ada perjanjian Tuhan dengan Adam. Adam bukan lagi sebagai pribadi, tetapi sebagai wakil dalam perjanjian itu. Maka semua keturunannya akan mewarisi apa yang dia lakukan. Tetapi sekarang beriman kepada Kristus, Kristus tidak punya istri, tidak punya anak, dia tidak punya keturunan. Maka Allah memberikan kepada kita jalur yang lain. Itulah iman. Kita percaya. Tapi percayanya kita itu juga datang dari Dia. Saya agak terganggu mendengar orang bilang iman saya, iman saya. Saudara, sesungguhnya kita tidak punya iman. Iman itu anugerah, itu pemberian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau tidak ada firman, saudara dan saya tidak punya iman. Jangan bicara iman lepas dari firman. Iman yang lepas dari firman itu keyakinan manusiawi. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Maka kita beriman pun itu bukan dari kita. Semua dari Dia. Maka saudara lihat betapa parahnya kita. Kita orang-orang yang seharusnya binasa oleh karena dosa, itu kata Alkitab. Kita sudah terlanjur dilahirkan dari keturunan Adam. Kita tidak bisa pilih siapa kita punya nenek moyang. Tidak bisa. Kita hanya bisa terima itu. Dan itu berarti kita semua orang benar. Sekarang kita mau buat apa kalau kita sudah berdosa? Maka Allah anak menjadi manusia. Allah anak menjadi manusia. Jangan salah ya. Orang bilang Bapa jadi manusia. Tidak, Bapa tidak pernah jadi manusia. Itu keliru sekali. Allah anak, firman itu menjadi manusia. Supaya apa? Karena yang berdosa ini hanya bisa bebas kalau dosanya diselesaikan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelesaikan. Maka Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar. Anaknya harus jadi manusia. Dia harus mati supaya siapa yang percaya. Lalu pertanyaan, siapa yang percaya? Yang dengar firman, lalu muncul iman, lalu dia percaya. Tanpa firman tidak bisa. Maka kemana-mana kami harus berteriak, supaya semua orang perhatikan firman. Firman itu yang menghidupkan iman, yang menghidupkan percaya itu. Baru kita kemudian membuat keputusan. Waktu kita percaya, itu bukan dari kita. Itu dari Dia. Kenapa? Saya harus ulang-ulang ini. Manusia berdosa. Kita sudah dilahirkan dari keturunan Adam. Kita semua naturnya berdosa. Perbuatan itu mengikutinya. Tapi titik berangkatnya di sini. Karena kita orang berdosa, maka kita tidak bisa menyelesaikan dosa itu sendiri. Tidak bisa. Sampai kapanpun. Maka kemudian kita mengerti kata anugerah. Kalau kita hidup dan ada hari itu anugerah. Halo, itu pemberian. Saudara dan saya hidup sampai hari ini, itu pemberian Tuhan. Saudara masih bisa bernafas, itu juga pemberian Tuhan. Maka itu seorang berkata begini, everything is grace, grace is everywhere. Segala sesuatu itu anugerah. Dan anugerah itu ada di mana saja. Dan anugerah yang paling pertama adalah, bagi kita adalah, kita bisa bernafas. Karena Alkitab bilang upah dosa maut. Makanya kalau kita mati, jangan protes. Memang sudah
harus begitu. Tapi masih hidup sampai hari ini, itu anugerah. Harusnya sudah lama mati. Tapi masih hidup sampai hari ini, itu anugerah. Maka saudara dan saya tidak boleh berkata, ini karena saya, itu jasa saya. Tidak bisa. Kalau saudara mau pakai jasa, saudara boleh. Tapi tidak boleh bernapas. Itu betul asli dari saudara. Tapi kalau saudara masih bernafas dan bisa melakukan segala sesuatu, itu anugerah. Kalau saya bernafas, itu anugerah. Sama-sama ucap. Yang udah ucap langsung diambil. Takut kan? Maka saudara, kalau saudara merayakan Paskah, ingat ya, yang tidak harus mati, mau mati untuk kita yang tidak mau mati, walaupun harusnya mati. Saya ulang, yang tidak harus mati, mau mati untuk menggantikan kita yang tidak mau mati, padahal harusnya mati. Maka saudara lihat, Paulus mau beritahu ini, dia mau menjelaskan ini semua anugerah nantinya. Maka saudara jangan keliru, seringkali kita memakai kalimat-kalimat nampaknya rohani, tapi sebenarnya bukan rohani. Banyak kekeliruan di dalam. Orang-orang begini, mari kita melayani makin sungguh-sungguh. Mari kita makin mengasihi Tuhan. Supaya kasihnya terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Keliru. Kasih Allah tidak perlu ditambah-tambah. Sudah selesai sempurna dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sudah lengkap. Dia tidak akan tambah-tambah. Saya percaya dia tidak akan tambah lagi. Yang tambah itu pemahaman kita dan pengalaman kita. Pemahaman kita tentang kasihnya makin hari makin dalam. Kita mengalami kasihnya makin hari makin dalam. Maka kita makin melayani. Kita bukan melayani supaya dia mengasihi kita. Ini terbalik ya. Saudara jangan melayani supaya Allah mengasihi saudara. Keliru. Saudara melayani karena saudara sudah lebih dahulu menerima kasihnya. Surat 1 Yohanes, Allah terlebih dahulu mengasihi saudara, baru saudara bisa mengasihi. Kita tidak punya modal, ingat sekali lagi, kita tidak punya modal. Semua dari Tuhan. Waktu saudara bilang dari diri sendiri, itu kesombongan. Saudara merasa seolah-olah itu dari saudara, itu kesombongan. Kalau kita pikir lebih dalam, maka Paulus bilang begini di sini. Demikianlah hendaknya kamu memandang. Kata memandang di sini bahasa Indonesianya kurang. Bahasa aslinya mau bilang begini. Demikianlah hendaknya kamu terus menerus memikirkannya. Terus menerus memikirkan. Memikirkan apa? Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini perintah. Terus menerus memikirkan. Begitu saudara mau melakukan sesuatu, saudara pikir, saya sudah mati terhadap dosa, masa saya mau buat ini lagi? Artinya sepanjang hidup kita, kita terus dalam pikiran kita. Kita sudah mati. Saya tidak boleh lagi melakukan ini. Ini hidup saya yang lama, bukan yang baru di dalam Kristus. Ini memikirkan terus menerus, mulai buka mata pagi sampai tutup mata tidur malam. Itu yang pertama. Yang kedua, menolak. Bagaimana supaya hidup kita betul jadi alat kebenaran? Yang kedua, menolak. Apa yang harus ditolak? Perhatikan teks kita. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Kata jangan di sini. Kalau yang pertama tadi sudah memikirkan terus-menerus tiap hari bahwa kita bukan di bawah dosa lagi. Yang kedua sekarang kita harus menolak. Secara tegas kita berkata tidak kepada semua yang datang menggoda kita. Saudara, kita sudah mati terhadap dosa. Tapi
keinginan-keinginan dosa itu masih ada. Kenapa? Persoalannya kita masih punya tubuh ini. Natur manusia, daging ini masih ada. Keinginannya masih ada. Tapi keinginan itu harus bisa dikuasai. Oleh apa? Ya oleh firman. Maka itu saudara pikir terus menerus. Apa yang dipikirkan? Ya firman itu. Apa yang dikatakan firman? Kamu sudah mati. Harus diingatkan, manusia lama itu sudah mati. Kapan? Waktu Yesus disalib itu. Sudah bersama dengan dia. Sudah mati. Yesus sudah bangkit. Sekarang kamu hidup baru. Maka saudara lihat ya, anugerah itu membebaskan kita dari dosa. Tapi anugerah itu juga mengikatkan kita kepada kebenaran. Saya ulangi. Anugerah membebaskan kita dari dosa. Tapi anugerah itu mengikat kita ke dalam kebenaran. Mungkin saya kasih contoh begini. Saudara, orang berkata begini, Pak, dulu saya tidak merokok. Setelah saya bertobat, saya berhenti merokok. Dulu saya pemabuk. Sekarang saya tidak minum mabuk lagi. Itu baru setengah pertobatan. Dulu saya merokok, sekarang saya tidak merokok lagi. Dan sekarang yang saya lakukan adalah kebenaran. Apa yang harus kamu lakukan? Uang untuk rokok sekarang saya pakai untuk istri, anak, keluarga. Saya tidak buang-buang uang lagi untuk itu. Dulu uang saya habis untuk minum mabuk. Sekarang, jadi tidak berhenti minum mabuk lalu stop, tidak bisa. Anugerah itu membebaskan kita dari dosa, mengikatkan kita ke dalam kebenaran. Dosa lepas, tapi yang benar sekarang muncul. Buah roh itu mulai kelihatan. Jadi jangan puas, saya sudah tidak buat ini lagi, saya sudah tidak buat ini. Iya, di depan pendeta. Di belakang pendeta, Allahu alam. Hanya Tuhan yang tahu. Maka Paulus mau bilang di sini, kamu sudah dibebaskan, pikirkan itu, kamu sudah bebas dari dosa. Tapi sekarang, kamu lanjutkan dengan tindakan. Apa? Kamu tolak semua. Itu sudah masa lalu. Lalu sekarang kamu melakukan yang benar. Jadi kita diselamatkan dari dan kita diselamatkan untuk. Jangan dari lalu selesai. Lalu untuk apa? Nanti balik lagi tuh. Bisa paham Bapak Ibu? Lalu yang terakhir, apa yang Paulus katakan di ayat 13 ini dikatakan begini. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah ini jelas sekali. Sekarang dulu dipakai untuk melakukan yang tidak benar, sekarang dipakai untuk melakukan yang benar. Jadi saudara dan saya boleh dikatakan mengalami kuasa kebangkitan itu kalau betul-betul yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul-betul baru. Ini 2024. Saudara sudah seperti apa tahun ini? Filipi bagus sekali. Ketika Paulus bicara kepada jemaat Filipi pasal 1 dia bilang Allah yang mulai, dia menyelesaikan. Saudara pernah dengar ayat itu? Dan orang suka pakai ayat itu tapi salah. Artinya begini, begitu saudara dan saya percaya Yesus, Allah mulai bekerja di dalam saudara. Dan dia tidak pernah akan membiarkan sampai sempurna. Dia yang menyempurnakan. Apa? Hidup kita. Maka sering saya katakan, sebelum Allah bekerja melalui saudara, dia akan bekerja di dalam saudara. Kata mulai di situ mau menjelaskan ada yang belum selesai. Kita semua ini belum selesai. Diselamatkan sudah, sempurna selamat, tapi belum selesai. Masih dalam proses sampai penggenapannya. Apakah Yesus datang atau kita yang pergi? Maka saya beberapa waktu lalu mengajar surat Filipi, saya bilang begini, seharusnya kita semua ini memakai papan nama di depan di sini, tapi di situ ditulis under construction. Sedang dalam proses pembangunan.
Nah, kalau sedang dalam proses pembangunan berarti masih banyak kurangnya. Tidak usahlah sakit hati sama teman pelayanan. Tidak usah sakit hati sama orang yang ada di sekitar kita. Under construction. Kita juga sama, under construction juga. Ya sesama jangan saling mendahului lah. Kadang-kadang kita bisa benci. Loh, sama-sama sedang diproses. Kamu sudah bagus di bagian ini. Yang ini belum bagus di bagian yang kamu itu. Tapi dia tahu ada bagian yang dia sudah bagus, kamu belum bagus. Maka itu dia nasihati mereka, orang Filipi, kamu harus sehati. Kenapa? Ya memang kamu berbeda. Kamu belum selesai. Kita belum selesai. Selama di dunia ini kita belum selesai. Tuhan terus menyelesaikannya bagi kita. Maka dari hari ke hari kita akan dibaharui. Dari hari ke hari kita akan terus mengalami perubahan. Iman Kristen itu bukan hanya bicara soal ritual, tapi spiritual. Ritual penting, tapi ritual tidak boleh mengganti spiritual. Banyak orang ritualnya bagus, spiritualnya nol. Kehidupan rohaninya tidak berubah. Buah rohnya tidak ada. Tidak mungkin, pasti ada. Tapi itu proses. Nah saudara-saudara, maka teks kita ini mau bicara begini. Identitas kita menentukan aktivitas kita. Identitas kita sebagai pengikut Yesus. Identitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah mati bersama Dia, bangkit bersama Dia. Identitas inilah yang menggerakkan kita untuk berkata, untuk melakukan, untuk mengerjakan apapun. Jadi setiap kali saudara mengerjakan sesuatu, ingat identitas. Who are you? Oh, saya anak Tuhan. Tidak mungkin saya buat begini. Maka identitas kita seharusnya menentukan aktivitas kita, tindakan kita. Wah, kalau kita melakukan ini, identitas kita dalam Tuhan, kita tahu Dia yang mulai, Dia akan menyelesaikan. Oh, saya dalam proses. Waktu saya menerima orang, melihat orang lain, saya belajar untuk menerima, dia juga sedang dalam proses. Maka tindakan saya kepada dia berangkat dari kesadaran saya tentang identitas saya, tapi juga saya mengerti identitas dia. Kita sama-sama anak Tuhan, kita satu gereja. Oh, kenapa saya harus jadikan dia musuh saya? Kenapa saya harus benci dia? Nah saudara, pemahaman ini tidak mungkin datang dari perubahan identitas kita. Tidak mungkin. Fakta menentukan ketaatan. Kenyataan menentukan ketaatan. Kenyataannya kita ini anak Tuhan. Baru membawa kita ke dalam ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa kenyataan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka pada hari kebangkitan ini dengan tema kita, kalau saya mau bicara simpulkan, Paulus mau bilang begini, saudara dan saya yang terima Yesus, Yesus sudah mati, bangkit dan hidup. Saudara juga sudah mati bersama dengan Dia. Dosa bukan lagi menjadi Tuhan kita. Kristus adalah Tuhan kita. Maka masih ada keinginan-keinginan dosa, tapi kita tidak boleh memenuhi keinginan dosa itu. Tapi kita harus memenuhi keinginan Tuhan kita kepada siapa kita percaya. Siap? Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Memang mempersiapkan ini berat. Ini tugas berat. Tapi ini pergumulan kita hari-hari. Maka mari kita pulang dengan semangat Paskah. Aku bukan yang dulu lagi. Aku sudah dibaharui. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Aku tahu siapa aku, statusku di dalam Kristus. Aku sudah diselamatkan. Maka semua aktivitasku berangkat dari pemahaman siapakah aku. Aku orang berdosa yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Karya-Mu memungkinkan kami mengalami perubahan. Kami sudah mati terhadap dosa. Oleh karena Engkau mati, dan kami bersama dengan kematian-Mu, kami boleh menang terhadap dosa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memahami ini, kami memikirkan terus-menerus tiap hari. Kami sudah mati bagi dosa. Tapi Tuhan tolong kami ketika menghadapi keinginan-keinginan dosa. Kami selalu ingat status kami. Kami orang yang sudah diselamatkan. Dosa sudah dikalahkan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup. Melangkah setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang memungkinkan kami mendapatkan status yang baru sebagai milik-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Because I know